Gas klorin dapat dibuat melalui proses Down dengan reaksi begini. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor, lihat, Na plus liquid. Artinya L itu apa? Cair. Kalau cair berarti dia lelehan atau cair. Ingat tadi kayak garam dapur cair. Berarti dia lelehan atau larutan? Larutan. Lelehan. Kalau larutan artinya ada airnya. Jadi sama kita dilarutkan, ditambahin air. Tambahin air, tuangkan air. Kalau lelehan, nih si plastik botol ini dipanasin leleh. Berarti ada airnya enggak? Ya, Nggak ada. jadi perubahan wujud dari padat menjadi cair. Jadi plastik cair. Plastik cair leleh, ya. Kalau larutan, tambahin air nih, di dalamnya ada air, tambahin. Berarti jadi campuran padatan ditambah air. Gitu ya, jelas ya. Jadi L ini, liquid ini dia lelehan, nggak ada air. Ya. Nah, kalau dia tidak ada air, maka nggak ada gas oksigen. Tidak akan ada gas oksigen atau gas hidrogen nih ya. Oke, ini lihat. Kalau dia ada air, ya. Kalau dia ada air, ini larutan ya, ada airnya, lihat. Nanti kalau airnya dia itu tereduksi, dia akan ada gas hidrogen. Ini, gas hidrogen, ya. Nih, gas hidrogen. Tapi kalau dia teroksidasi, dia bakalan ada gas oksigen. Itu cirinya, ya. Jadi, balik lagi ke pertanyaan. Ya, berarti yang nomor 1 ini salah. Nggak ada gas oksigennya karena tidak mengandung air gitu. Kemudian yang nomor 2, logam Cu atau Ag dapat dijadikan sebagai anode. Ada Ag-nya nggak di sini? Disebutkan nggak ada Ag? Nggak ada kan? Nggak. Mana Ag di sini disebutkan? Nggak ada. Ini Ag nggak ada, jadi salah. Kemudian gas klorin dihasilkan di anode. Lihat, anode itu kutub apa tadi? Kenap. Katode negatif, anode positif. Jadi anode itu yang mana? Yang positif. Berarti di sini ini anode. Ini anode. Ini berarti yang negatif, berarti dia katode. Nah, tuh ya. Anode positif, lihat. Ada nggak gas Cl, gas klorin? Ini kan ada kan Cl gas. Nah, berarti dia benar yang nomor 3 gitu. Jadi walaupun sudah ada kuncinya ya, Ibu kasih tugas ke kalian, kalian harus ngerti. Ini kalian harus ngerti ini dapat dari mana? Dari bagan ini. Nih, jadi dari bagan yang ada di modul ini ya. Ada di modul ini harus bisa menjelaskan jawaban ya. Jawaban yang di soal. Tuh, jadi nomor 3 betul. Sumber utama pembuatan gas tersebut adalah garam batu. Garam batu padatan atau larutan? Garam batu padatan. Karena dia padat, iya, karena dia padat maka dia bisa meleleh, betul. Ya, pokoknya jangan larutan, berarti harus dari padatan menjadi lelehan. Jadi lelehan itu tidak mengandung air. Jelas sampai sini jawabannya E. Jelas? Jelas. Oh, sekarang sendok logam yang terbuat dari zinc akan disepuh dengan logam tembaga. Itu teh ya, ini teh tembaganya teh ke ini sama Ibu, ke crop. Cu berarti tembaga. Nah, berarti ada Cu, ada Zn. Ya, nah, ingat Cu sama Zn yang lebih kanan tadi di deret volta yang lebih kanan. Hafalkannya tadi. Curupuk, hangus, agak pahit, au. Kurupuk, hangus, agak pahit, au. Berarti Cu ada di sebelah kanan, ya. Kalau Cu ada di sebelah kanan, berarti dia tadi oksidasi atau reduksi? Reduksi, Bu. Siapa ini? Reduksi, Bu. Intan Lydia sama satu lagi ada tuh yang itu suaranya kecil, yang kedua siapa? Vindi. Oh iya. Oke, bagus ya. Intan sama Vindi. Nah, jadi kalau dia semakin ke kanan, dia akan reduksi. Kalau reduksi, nah ingat tadi katoda, karet anoks, berarti reduksi itu di katoda. Kemudian tadi, ya katoda itu kenapa? Berarti katodanya
negatif. Oke, ini analisisnya, harus diikuti ya, pelan-pelan ya. ZnCu, ya. Kerupuk hangus ada di kanan, berarti dia nanti reduksi. Ini nanti reduksi. Reduksi, ya. Karena dia reduksi itu berarti ada di katoda, ya. Karet anok, katoda reduksi, anoda oksidasi. Kemudian katoda ini kutub apa? Katoda ini adalah kenape. Kenapa? Berarti katodanya negatif. Nah ini ya, fokusnya dia reduksi. Kalau reduksi berarti biloxnya turun, ya. Berarti mana yang turun? Ini Cu2+, dia turun menjadi Cu, ya. Terus dia ada di katoda, berarti sesuai kan? Nih katoda, katoda kemudian ini, ya. Tuh. Nah, oke. Yang nomor 4, perhatikan peristiwa elektrolisis berikut ini. Pasangan reaksi di anoda yang menghasilkan gas oksigen. Oke, kalau ada gas oksigen berarti Fadilah, lelehan atau larutan? Itu dulu, ini kan ada lelehan, ada larutan. Lelehan, kalau dia menghasilkan gas oksigen, lelehan atau larutan bentuknya? Larutan. Larutan, betul. Jangan ragu-ragu ya. Di sini nih, ini nih. Ya, Bu. Nih, jadi dia ya akan ada gas oksigen, akan ada gas hidrogen kalau bentuknya larutan. Iya, Bu. Ya, jadi diingat-ingat ya. Kalau dia bentuknya larutan ini baru ada nanti gas hidrogen dan gas oksigen gitu ya. Nah, ya. Ini berarti jawabannya ya berarti yang larutan. Mana yang larutan? 2 D. D itu berarti 2 dan 4. Udah benar berarti ini ya. Udah, jadi nggak usah kalian bingung sama senyawanya NaBr, K2SO4, HCl atau apa. Pokoknya kalau dia pengen ada gas O2 atau hidrogen, dia harus larutan, harus mengandung air. Berarti jawabannya 2 dan 4. Siapa yang nanya? Reaksi yang terjadi di anoda. Oke, nah ini larutan. Ini larutan NiSO4, kemudian di anoda ada Cu. Nah, caranya analisis dulu. Ada Cu, ada NiSO4. NiSO4 dianalisis berarti ada Ni2+, kemudian ada SO4 2-. Nih, ya. Nah, tahu dari mana Bu? Ni-nya 2+, SO4-nya 2-. Ini materi kelas 10. Nah, kalau kalian lupa-lupa, diingat-ingat aja. SO4 itu selalu 2-. Berarti kalau dia hanya Ni, berarti Ni 2+. Kan harus seimbang, ya. Kalau NaCl berarti kan Na+, Cl-. Apalin Na+, golongan 1, Cl golongan 7, begitu. Kalau Cu biasanya Cu2+, Ag+, jadi itu terbiasa aja ya. Jadi karena sering, nanti lama-lama ingat. Nah, lihat ada 3, Cu, Ni, SO4. Anoda tadi kenapa? Berarti anoda positif. Positif. Kalau anoda positif berarti nanti yang ke anoda yang SO4 negatif. Ya, yang negatif pinter. Nih, ya ini. Nah, karena dia SO4 2-, kemudian karena dia larutan, ingat aturannya ya. Jadi karena dia larutan, kemudian ada SO4 ya. Ini berarti nanti reaksinya adalah 2H2O teroksidasi menjadi 4H+, 4 elektron oksigen ya. Nah, kita analisis. Kalau dia ada 4H+, artinya larutannya asam. Kemudian ada 4 elektron dan ada oksigen. Itu aja. Jadi nanti tinggal pilih optionnya. Larutannya bersifat asam, kemudian menghasilkan gas oksigen. Kita lihat lagi pertanyaannya, sesuaikan. Tuh, mana? Satu syarat ya, ada satu syarat. Jadi
Kalau dia bereaksi air, elektrodenya itu yang digunakan di sini itu harus elektrode inert. Elektrode inert itu grafit, ya, kemudian platina. Jadi karbon dengan platina. Sekarang kita lihat di sini, ini elektrodenya apa? Elektrodenya Cu. Ya, jadi karena dia elektrodenya Cu bukan karbon atau platina, maka jawabannya D. Jadi yang di modul ini ya, yang di modul ini tambahan ini elektrodenya itu elektrodenya ini C kemudian platina. Nah, ini dikenal dengan nama elektroda inert. Kenapa disebut inert? Karena dia tidak ikut bereaksi, ya. Tapi kalau dia elektrodenya selain ini kayak tadi Cu, dia bisa saja bereaksi. Elektrolisis larutan AgNO3, ya. Kata kuncinya pertama apa? Larutan, ya. Kalau larutan berarti ada air. Oke. Kemudian yang kedua elektrodenya inert. Berarti tadi ada C, karbon, ada PT. Lalu langkah kedua AgNO3. AgNO3 dibagi dulu. Mana positif, mana negatif. Kelihatan ya? Ag-nya plus, NO3-nya min. Lalu nanti berarti katoda negatif, anoda positif. Yang Ag berarti nanti dia bakalan ke anoda atau katoda? Ag? Katoda. Ya. Nah, kemudian yang negatif ke anoda. Anoda. Sekarang kalau yang katoda ya, Ag ini kan golongan B ya, bukan golongan 1 2 3. Bentar. Jadi kalau di katoda ya berarti harus golongan 1A, 2A, Al3+, Mn2+. Maka dia akan air, reaksinya langsung air, terreduksi. Tapi kalau selain 1A, 2A, AlMn, contoh Ag, tadi di soal Ag, berarti nanti yang terreduksinya ya Ag sendiri ya. Sekarang elektrolisis larutan CuSO4 dengan katodenya besi, kemudian anodenya platina. Oke, Ibu garis bawahi. Larutan, berarti ada H2O. CuSO4, berarti nanti ada Cu2+, ada SO4-nya ini 2 min. Tuh. Lalu katodenya besi, ingat. Ya. Terus anodenya platina. Platina inert atau tidak? Inert. Ya, makasih ya. Iin ya dan yang lainnya makasih. Jadi C karbon dan platina inert. Berarti ya yang anoda, ini yang anoda karena dia inert, tadi yang tabel dilihat karena SO4 udah pasti nanti air yang teroksidasi. Paham? Karena dia elektrodanya inert, kemudian ada SO4. Jadi nanti reaksi di anodanya air yang teroksidasi. Jelas ya? Nah, yang di katoda nanti ada persaingan. Ada persaingan antara besi Fe ini dengan Cu. Yang menang siapa? Katoda kan reduksi. Yang menang siapa? Selalu Cu, karena kan letaknya kerupuk, hangus, agak pahit, paling kanan. Ya, jadi dia yang akan menang terus yang reduksi, maka dia reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, lihat, ini elektronnya ini 2. Sementara yang H2O 4, maka biar setara kalikan 2 yang Cu. Karena yang Cu dikali 2, maka nanti di sini ada 2 koefisiennya begitu. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya nanti ya hasil elektrolisis larutan CuSO4 dengan katode besi dan platina. Nanti akan dihasilkan logam Cu, berarti nanti ada massa Cu yang diendapkan. Kemudian larutannya bersifat asam dan ada gas oksigen.
Siapa yang mau nyoba Gitu ya? dulu? Lelehan AgCl. Di katodanya gimana? Di anodanya gimana? Ibu, itu nanti elektronnya 2 apa 1? 1, karena AgCl, Cl-nya Oh. Cl-min, berarti Ag-nya plus. Ibu Amal, Oke, Amal. Sok, gimana Mal? yang katoda. Kalau Ya, katoda kan negatif. ya betul. Jadi yang reaksinya Ag+, Betul. Terus, jadi gimana? Ag+ jadi Ag+ Cl-, Ag+ Ag ditambah ditambah 1 elektron sama dengan Ag. nah gitu. 1 elektron Nah, sama dengan Ag. tuh. Sekarang kalau yang anodenya positif, berarti yang negatifnya dia ke sini. Jadi gimana reaksinya? Apa? Cl-, Cl- satu, oke. Jadi apa dia? Cl- akan menjadi karena dia diatom. Cl2. Nah, berarti kalau kayak gini, elektronnya ada berapa, Mal? Kalau dia 2, berarti 2. nah, 2. iya di sini. Berarti nanti 2 elektron. Lihat ya. 2E. Karena di sininya Cl2, maka di sininya harus 2 juga Cl-nya, maka di sininya 2 elektron. Karena di sini 2 elektron, di sini 1 elektron, maka kita harus setarakan. Ini 1, ini 2. Mana yang disetarakan? Ag atau Cl? Ini Ag. 1, ini 2. Ag. Ag kalikan dengan 2. Maka nanti reaksinya 2 Ag plus 2 Ag. iya, plus ini. Kemudian lihat lagi yang di reaktan ada apa lagi? Ditambah ini sisi sebelah kiri, jadi ditambah 2 Cl-min. 2 2 Cl-min. Ini menjadi nanti ini yang ada di kanan Ag. Ag-nya juga jangan lupa, tadi Ag-nya sudah 2, maka tambahin 2. 2 Ag ditambah Cl2. Cl2. Cl2 il